Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi furudil ghusli. Fasal ini menerangkan atau membicarakan tentang rukun-rukun mandi. Furudul ghusli syai'ani. Rukun-rukun mandi itu ada dua perkara. Dua perkara ini harus kita laksanakan. Jika salah satu dari dua rukun ini kita tinggalkan, maka mandi kita tidak sah. Dan jika mandi kita tidak sah, maka hadas besar kita juga tidak terangkat. Dan jika kita salat membawa hadas besar, maka salat kita pun tidak sah. Maka dari itu wajib bagi orang yang muslim mukallaf balik berakal untuk mempelajari cara-cara mandi, apa saja rukun-rukunnya, apa saja syurut-syurutnya, agar mandinya sah, hadas besarnya terangkat, dan salatnya pun sah. Karena syarat sahnya salat adalah suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu, dan penjelasannya sudah kita terangkan pada bab-bab yang sebelumnya. Dan sekarang kita membicarakan tentang rukun-rukun mandi. Jadi mempelajari ini hukumnya fardu ain sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Al-ilmu di situ yang dimaksud adalah ilmu yang kita butuhkan pada saat ini agar ibadah kita sahih, agar muamalah kita sahih, agar kita bisa bertakwa, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Furudul ghusli syai'ani al-awwalu an-niyah. Yang pertama daripada rukun mandi adalah niat. Niat itu adalah maksud dan tujuan dari perbuatan amal yang kita lakukan. Yang kita lakukan apa? Mandi. Apa yang kita maksud dengan mandi? Apa yang kita tujukan dengan mandi? Apa tujuan kita dengan mandi tersebut? Yaitu wahwa an yanwiya raf'al janabati aw raf'al hadatsil akbari aw nahwa dzalika, yaitu berniat dengan mandinya itu menghilangkan janabah. Janabah itu adalah hadas junub yang disebabkan seorang laki-laki memasukkan kepala zakarnya ke faraj, kemaluan perempuan. Maka laki-laki yang memasukkan dan perempuan yang dimasukkan itu terkena janabah, hadas junub, bisa juga disebut hadas besar. Itu penyebab junub yang pertama adalah memasukkan zakar ke farj. Penyebab junub yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya air mani, sperma. Dengan cara apapun, dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram, keluar air mani hukumnya wajib mandi. Jadi penyebab junub ada dua. Satu, masuknya zakar ke faraj, dan dua, keluar air mani. Aw raf'al hadatsil akbar, atau niat menghilangkan hadas besar. Kalau kita bertanya-tanya apa itu hadas, maka hadas itu adalah amrun i'tibari yagumu bil badan yamna'u sihhata salati haitsu la murakhis. Hadas itu jika hadas besar, maka yaitu adalah sesuatu yang berada di anggota badan kita tetapi tidak bisa kita lihat, dan berada di seluruh badan kita dari kepala sampai ujung kaki. Maka dari itu setiap bagian badan kita yang terkena air dan kita sudah niat di air tersebut, maka hilanglah hadasnya. Misal kita menyiram kepala, hilang hadas di kepala sampai ujung kaki.
Adapun hadas kecil adalah amrun i'tibari yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis. Hadas kecil adalah sesuatu yang berada di sebahagian anggota badan kita, yaitu anggota badan yang wajib dibasuh dari wajah, kedua tangan, sebagian dari kepala dan kedua kaki. Itu yang wajib dibasuh. Maka hadas-hadas berada di situ. Jika kita basuh bagian-bagian anggota badan tersebut, maka hilanglah hadas. Hadas kecil, hadas besar itu yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis. Dia mencegah sahnya salat kita. Hadas itu mencegah sah salat kita. Jika kita salat membawa hadas kecil maupun hadas besar, sekecil apapun bagian badan kita yang tidak kita basuh atau anggota wudu kita yang tidak kita basuh, maka salat kita tidak sah jika kita membawa hadas. Maka dari itu berwudu harus tahu caranya, mandi harus tahu caranya. Haitsu la murakhis, hadas besar dan hadas kecil itu mencegah sahnya salat ketika di sana tidak ada rukhsah keringanan dari syariat. Tapi jika ada keringanan dari syariat, walaupun kita salat membawa hadas, walaupun kita salat membawa hadas besar, salat kita tetap disahkan. Apa itu rukhsah? Misalkan rukhsah itu sakit, tidak bisa terkena air, atau tidak adanya air, maka diganti dengan tayammum dalam kedua keadaan tadi. Dan insyaallah nanti tayammum akan datang pembicaraannya di bab selanjutnya. Atsani lalu tadi niat tadi inda awwali juz'in min badanihi. Kita menempatkan niat, bertujuan, bermaksud di dalam hati kita. Niat tersebut kita tempatkan berbarengan, besertaan dengan membasuh bagian badan kita yang pertama kali kita basuh. Misalnya ketika kita mandi, bagian badan yang pertama kali kita basuh adalah kepala. Maka ketika kita membasuh kepala, disitulah kita menempatkan niat tadi. Niatnya apa? Misal niat nawaitul ghusl wajib, sahajaku mandi wajib, itu mencakup semuanya. Mandi janabah, mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah, semua itu mencakup. Nawaitul ghusl wajib, sahajaku mandi wajib. Atau nawaitu raf'al hadatsil akbar, sahajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar. Lalu jika kita berniat berbarengan besertaan dengan membasuh pertama kali membasuh bagian badan kita, maka tidak ada masalah. Kita basuh kepala beserta dengan niat, maka hadas kepala, hadas bahu, dada, tangan itu terangkat. Tapi jika kita berniat di pertengahan mandi kita, misalkan kita sudah membasuh kepala, kita basuh bagian dada, lalu kita membasuh perut, dan kita niat ketika membasuh perut, maka basuhan dari perut ke bawah yang terkena air setelah kita niatkan, itu hadasnya terangkat. Tapi kepala yang belum kita basuh dengan niat, itu hadasnya masih ada. Jadi bagian kepala, dada, hadasnya belum terangkat. Jika kita selesai sampai di situ, maka wudu kita belum sempurna. Hadas masih ada di bagian kepala, bahu dan tangan. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah siram lagi. Tadi kita niat di pertengahan mandi, niat ketika membasuh perut sampai ke bawah. Setelah itu kita siram lagi kepala kita yang kedua kalinya. Dan bagian badan yang belum kita niatkan, maka dari itu terangkatlah bagian badan yang tadi belum kita niati, maka sempurnalah mandinya, hadasnya terangkat semuanya, maka salatnya pun sah dilakukan. Ats-tsani, rukun kedua. Kita berpindah ke rukun kedua. Rukun pertama adalah niat. Rukun kedua, ghuslu jami'i sya'rihil khafifi awil kathifi wa jami'i basyaratihi.
hatta ma tahta gulfatil aglaf. Rukun kedua adalah membasuh seluruh bulu-bulu dan rambut yang ada di badannya, bulu yang tipis maupun bulu yang lebat. Rambut yang tipis maupun rambut yang lebat, semuanya itu harus kita aliri dengan air. Dan membasuh seluruh bagian kulitnya, seluruh bagian zahir badannya, yaitu kulit kita, mulai kulit kepala sampai ujung kaki. Bahkan kita pula wajib membasuh bagian bawah kulit yang menutupi kepala zakar jika belum disunat. Jika belum dikhitan, maka kepala zakar itu tertutup oleh kulit. Maka wajib kita membasuh sampai ke dalam kulit yang menutupi kepala zakar tersebut, karena khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah baligh. Maka dihukumkan seolah-olah dihukumkan bagian kepala zakar itu adalah bagian luar, karena kulit yang menutupinya wajib dipotong. Maka kepala zakar itu dihukumi bagian luar, bukan bagian dalam, sehingga wajib dibasuh. Adapun bagian dalam seperti mulut, hidung, dalam mulut, bagian lubang telinga itu tidak wajib dibasuh, karena itu adalah bagian dalam. Yang wajib dibasuh hanyalah bagian zahir badan. Maka bagian dalam mulut, bagian rongga, hidung, telinga itu tidak wajib kita masukkan air ke dalamnya, karena itu adalah bagian batin. Lalu kenapa tadi kepala zakar itu kan tertutup oleh kulitnya yang belum dikhitan? Itu dihukumi zahir, karena bagian luar itu kulitnya wajib dipotong. Nah, maka itu tadi adalah rukun-rukun mandi, dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sunnah-sunnah mandi. Mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.